Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 2107100053. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus, dan ukuran penyebaran data yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil simpanan baku serta varians. Semoga video kali ini bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi saya. Sebelum saya mulai videonya, jangan lupa teman-teman like dan subscribe video saya. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Di awal penjelasan, kita diberikan data secara acak yang saya dapatkan dari hasil penelitian kelas 7 SMP Negeri 1 Tanah Jambu A. Namun, kali ini data yang telah saya urutkan dari data terkecil ke data terbesar. Terdapat 21 data yang saya berikan. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu nilai mean. Mean atau yang biasa kita sebut nilai rata-rata, di mana rumus dari mean adalah X bar sama dengan jumlah X dibagi N, di mana N adalah banyaknya data. Setelah itu, kita jumlahkan semua data dari 8 tambah 9 tambah 10 dan seterusnya, dan dibagi 21 sama dengan 272 dibagi 21 sama dengan 12,95. Maka nilai dari mean adalah 12,95. Selanjutnya, median atau yang biasa disebut nilai tengah, di mana rumus dari median adalah ME sama dengan X N tambah 1 per 2. Langsung saja kita ke contoh soal. Dari data di atas, kita dapat mencari nilai median, yaitu ME sama dengan 21 tambah 1 per 2 sama dengan 22 per 2 sama dengan 11. Sehingga nilai median adalah urutan 11 dari data di atas, yaitu 13. Maka nilai median adalah 13. Kemudian kita lanjut mencari modus. Modus dapat disebut sebagai data yang paling banyak muncul. Dari data di atas, kita bisa dengan mudah menentukan nilai modus, yaitu 11, karena 11 adalah data yang paling banyak muncul. Lanjut ke materi selanjutnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah nilai dari kuartil. Untuk mencari nilai kuartil hampir sama seperti mencari nilai median. Hanya saja untuk mencari nilai kuartil, kita harus membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Di mana rumus dari kuartil adalah QI sama dengan I buka kurung N tambah 1 per 4, di mana QI adalah kuartil QI dan N adalah banyak data. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Tentukan letak dan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data di atas. Langsung saja letak Q1 sama dengan 1 buka kurung 21 ditambah 1 per 4 sama dengan 22 per 4 sama dengan 5,5. Jadi letak Q1 adalah 5 ditambah 0,5. Lanjut mencari nilai Q1 sama dengan X5 ditambah 0,5 buka kurung X6 dikurang X5, di mana X5 adalah hasil dari letak yang sudah kita cari tadi. Sedangkan 0,5 adalah hasil dari desimal dari letak yang sudah kita cari tadi, sama dengan 11 ditambah 0,5 buka kurung 11 dikurang 11 sama dengan 11. Jadi nilai dari Q1 adalah 11. Untuk mencari letak dan nilai Q2 dan Q3 sama seperti mencari letak dan nilai Q1, di mana letak dari Q2 adalah 11 dan nilai dari Q2 adalah 13, dan letak dari Q3 adalah 16,5 dan nilai dari Q3 adalah 15. Selanjutnya, desil dan persentil. Yang pertama, kita mencari nilai desil terlebih dahulu.
di mana rumus dari desil adalah DI sama dengan I buka kurung N tambah 1 per 10 dengan I sama dengan 1,2, 3 dan seterusnya. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan letak dari nilai desil ke-6 pada data di atas. Langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu D6 sama dengan 6 buka kurung 21 tambah 1 per 10 sama dengan 6 dikali 22 per 10 sama dengan 132 per 10 sama dengan 13,2. Jadi letak D6 adalah 13 tambah 0,2. Setelah itu D6 sama dengan X13 ditambah 0,2 buka kurung X14 dikurang X13, di mana X13 adalah hasil dari letak yang sudah kita cari tadi, sedangkan 0,2 adalah hasil dari letak yang desimalnya. Sama dengan 14 ditambah 0,2 buka kurung 14 dikurang 14 sama dengan 14. Jadi nilai dari D6 adalah 14. Lanjut persentil, di mana rumus persentil adalah PI sama dengan I buka kurung N tambah 1 per 100. Langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan letak dan nilai dari P10 pada data di atas. Langsung saja P10 sama dengan 10 buka kurung 21 ditambah 1 per 100 sama dengan 10 kali 22 per 100 sama dengan 220 bagi 100 sama dengan 2,2. Jadi letak P10 adalah 2 ditambah 0,2. Setelah itu P6 sama dengan X2 ditambah 0,2 buka kurung X3 dikurang X2, di mana X2 adalah hasil dari letak yang kita cari tadi, sedangkan 0,2 adalah hasil dari letak yang desimalnya, sama dengan 9 ditambah 0,2 buka kurung 10 dikurang 9 sama dengan 9,2. Jadi nilai P10 adalah 9,2. Berikutnya simpangan baku dan varians. Yang kita bahas yang pertama adalah simpangan baku. Rumus simpangan baku adalah S sama dengan akar jumlah XI dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Untuk mencari simpangan baku, yang pertama kita cari terlebih dahulu X barnya. Untuk mencari nilai X bar sama seperti mencari nilai mean, yaitu 12,95. Setelah itu baru kita masukkan data-datanya ke dalam rumus, sehingga kita dapatkan nilai simpangan baku adalah 5,12. Selanjutnya varians. Varians adalah nilai kuadrat dari simpangan baku, sehingga nilai varians adalah 26,21. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.